Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, or storytellers, yeah. Welcome to this video, and I'm Iva Fatima, and this is the learning tool or media pembelajaran ya yang saya kembangkan bersama dosen saya. It is called a Stream of English Sounds Book for Senior High School. Ya, dan media pembelajaran ini akan digunakan di bootcamp yang kita sekarang sedang jalani ya, yaitu adalah bootcamp pronunciation for storytelling. And in this video, I will try to demonstrate ya, mendemonstrasikan ways to use. Gimana sih cara pakai learning tool atau media pembelajaran ini untuk pronunciation for storytelling, of course ya. Nah, itu dia. Jadi, kita akan melihat tutorial menggunakan media pembelajaran ini. So, without any further ado, let's start the tutorial. Okay everyone, this is the focus section ya dari B1 level story 1. Kita klik yang ini tadi fokus. Nah, di sini ada judul ceritanya, The Ass, the Fox, and the Lion. Ass di sini artinya keledai ya, bukan arti yang lain. Keledai, serigala, dan singa. Di sini konteksnya everyone. Jadi, oke, rule number 1 dulu deh dari penggunaan media pembelajaran ini. Number 1, don't scroll any further. We will trust the magic of this learning tool. Kita akan percaya keajaiban yang dimunculkan oleh media pembelajaran ini. Jadi, dilarang ngintip-ngintip sampai ke bawah dulu bakal ngapain kita nih dengan pembelajaran, dengan media ini. Oke, sampai sini paham ya? Jadi kita akan sedikit-sedikit scrollnya. So, this is the context everyone. What will happen if an ass and a fox are in a partnership? What kind of partnership that they actually have? Jadi, apa sih hubungan mereka bertiga ini? Kita akan ketahui sedikit demi sedikit dengan aktivitas yang ada di sini. Oke, kita tadi sudah klik fokus ya. Di sini juga ada nih judulnya, Focus of the Story. Stop dulu di situ, jangan scroll lebih jauh lagi. Kita punya filtered audio di sini. Kalau kita play nih di sini, oke, yang terdengar itu bukan audio listening kayak biasanya nih. Dia cuma memuat melodi, musiknya doang dari si narator. Belum jelas emang ngomong apa sih, mana frekuensinya kecil banget. Nah, here is the tip everyone. Jadi ada 15 kali nih pengulangan yang harus kita ulang gitu ya. Audio ini 15 kali kita putar. Nah, sambil mengisi kekosongan itu ya, sambil mendengarkan audio yang kurang jelas ini, kita coba seperti ini ya. Didemonstrasikan seperti itu. Jadi selama kita mendengarkan, tangan kita juga mengikuti ketukan-ketukan yang terdengar lewat arus ya, pasang surutnya audio tersebut. Audionya hilang, audionya naik, intonasinya kita coba hitung dengan ketukan oleh tangan kita atau dengan tangan kita dengan menepuk tangan satu sama lain gitu ya, bisa juga. Dan imajinasikan kalau dari intonasi ngomong orang biasanya langsung ketahuan ya. Kalau ngomongnya jelas itu, dia itu ngomongnya bertanya, jenis katanya atau kalimatnya itu, dia itu sebenarnya nanya, menyatakan sesuatu, atau seruan gitu ya. Sambil diimajinasikan ya. Jadi tentukan pilihannya kalau bisa dari sekarang gitu. Itu untuk nomor 1. Lanjut ke, jangan lupa ya, 15 kali. Oke, di sini masih filtered audio, tapi ada tambahan humming and dancing. Jangan lupa, jangan scroll jauh-jauh. Di sini dulu, nomor 2 ya. Fokus di sini. Humming ini artinya bersenandung gitu ya. Ini belum kedengaran jelas karena masih filtered audio. Jadi kita coba tiruin mendehemnya gitu ya. Senandungan yang terdengar itu kita mulai tiruin di sini. Oke? Nah, ditambah dance your body itu di audio. Kayak orang storytelling gitu kan banyak gesturnya ya. Oke, dari situ kita coba kayak yang didemonstrasikan ini. Kita coba humming ya. Nggak cuman ngikutin senandungannya aja.
kayak misalnya kayak gitu ya. Tapi kita juga lakukan gerakan dance your body. Karena ada 15 kali di sini, kita coba variasikan ya kegiatannya ini. Jadi kita listen sambil mendengarkan, kita humming, listen dulu, barangkali bisa ya, boleh. Nah, misalkan 1 kali mendengarkan dulu, kan sisa 14 kali lagi. Kita bagi 2 aja. Kita variasikan ya, itu tipsnya soalnya. Tipsnya itu kita variasikan dance-nya. Dance ini nggak harus jingkrak-jingkrak banget ya, cuman gesture atau penghayatan gitu ya. Kita variasikan, sisa 14 kali berarti 7 kali bisa sambil duduk, dan sisanya 7 kali lagi sambil berdiri gitu ya. Jadi kita bersenandung sambil menggerakkan tubuh kita agar kita lebih bisa mengingat intonasinya gitu ya. Kita fokus ke intonasi dari naratornya. Kurang lebih seperti itu ya. Untuk nomor 2 ini, divariasikan sambil humming, sambil dance, seperti yang diperagakan di video yang disertakan itu. Oke. Selanjutnya, nomor 3 ya. Di sini, jenis audionya mulai beda. Non-filtered audio. Non-filtered berarti udah gak ada filternya. Tadinya kan kecil banget. Sekarang frekuensinya naik, jadi lebih jelas. Suara orang normal berarti isinya. Suara orang normal di sini udah bisa kita dengar, dan berarti dugaan kita tadi, orang ini ngomong apa sih sebenarnya, seruankah, bertanyakah, atau pernyataankah, terkonfirmasi harusnya ya, mulai terkonfirmasi di sini. Sama, di sini juga ada 15 kali ya, pengulangan. Gak lama kok, cuma 13 detik satu kalinya. Oke, itu cuman kita konfirmasi aja nih. Sambil dikonfirmasi ya 15 kali itu, kira-kira dia itu menyerukan sesuatu, atau menanyakan sesuatu, atau menyatakan sesuatu gitu ya. Tipsnya untuk yang nomor 3 ini. 15 kali aja. Oke, lanjut. Nah, nomor 4 ini. Non-filtered, jadi udah suara yang jelas juga, tapi di sini kita coba saying out loud. Langsung kita lantangkan suara kita untuk coba mengucapkan kata yang sama. Nggak apa-apa masih ngasal, asal yang kedenger aja gitu ya di audionya, dan juga dibarengi dengan dancing gitu ya. Selama 15 kali. Ingat ya, kalau 15 kali, the best way to use it, jadi harus divariasikan gitu ya, sambil duduk, sambil berdiri, dan gesturnya juga diperagakan gitu ya, apalagi audionya udah jelas ngomong apa gitu. Walaupun cuman kedenger misalnya lion-nya doang, S-nya doang, atau apa tuh, vocab-nya itu yang kedengeran cuma misalnya fox-nya doang gitu ya, nggak apa-apa. Tapi kasih gerakan sambil dibilang gitu ya. 15 kali pengulangan gitu. Ini untuk nomor 4 ya. Yang ini nomor 5. Nomor 5 ini langsung ya, kita ke nomor ini. Jangan coba scroll-scroll dulu ya. Kita fokus satu nomor. Balik lagi kita ke filtered audio yang melodinya doang. With listening, humming, and dancing. Bedanya di sini cuma ada sekali pengulangan. Cuman sekali aja didengerin sambil di humming, kan udah hafal ya tadi. Kita sambil humming, sambil dance gitu ya. Dan didengarkan juga gitu ya. Kita coba humming dan dance audionya gitu. Diperagakan juga karena kita udah tahu sebenarnya apa sih gitu ya. Tapi nggak perlu pakai kata-kata yang hasil nebak tadi, cuman hummingnya aja. Sekali aja juga pengulangannya. Jadi sambil didengarkan, sambil coba di humming, senandungkan, dan juga diperagakan berdasarkan dugaan kalian di bagian sebelumnya. Misalnya cuma kedengeran lion-nya doang, lion gesturnya kayak gimana tuh, kayak wow gitu ya. Oke, things like that pokoknya ya. Iya, itu nomor 5, beranjak ke nomor 6. Di sini beda lagi nih, cuman sekali. Listen to the audio once. Cuman sekali, tapi di sini non-filtered, audionya udah jelas.
Tapi di sini humming ya, masih humming. And dance to your body. Kayak biasa ya, sambil didengerin, sambil humming, sambil dance your body itu di audio. Jadi kita humming, bersenandung lagi, walaupun audionya jelas. Dan tangannya atau posisinya juga sambil ini ya, bisa di ini aja. Kalau yang cuma sekali, tipsnya adalah kalian langsung aja coba sambil berdiri gitu ya. Hummingnya itu sama dance-nya itu sambil berdiri gitu. Oke, ini untuk nomor 6. Selanjutnya, nomor 7. Akhirnya, semua keraguan kalian, semua ketidakjelasan, keabu-abuan dari yang sudah kita pelajari terjawab ya di sini ya guys ya. Di sini adalah the real sentence dari audio yang selama ini kita dengar. Berapa puluh kali itu kita ulang ya. Di sini ternyata yang diucapkan itu yes, the fox and the lion. Ya, coba cek ya. Kurang lebih kayak gitu pronunciation-nya. An ass and a fox went into partnership and sell it out to forage for food together. Kurang lebih kayak gitu sebenarnya yang coba diucapkan oleh si naratornya. Nah, karena kalian udah latihan nih, gesternya, hummingnya kayak gimana, udah tajem banget nih, udah sensitif banget sama intonasi maupun musik atau melodi dari teks ini. Selanjutnya, nggak afdol dong kalau nggak nyoba sendiri ya. Kita coba di nomor 8 ini, semua tugas berakhir dengan apa ya? Kalian merecord sendiri suara kalian di sini. Ini beneran bisa diklik ya, jadi tinggal diklik aja. Juga bisa didengerin dulu ya, setelah klik start record gitu ya. Coba di listen dulu bisa sebelum akhirnya di send atau dikirim. Oke, itu semua adalah ini ya, tutorial dari bagian fokus dari sebuah cerita. Jadi, satu kalimat aja kita menghafalnya agar maksimal itu, misalnya ya buat storytelling, lomba storytelling, emang kalau mau sensitif segini ukuran latihannya. Kurang lebih kayak gitu sih pesan moralnya ya. Jadi, walaupun nggak ada yang instan, tapi worth it kok. Jadi kalian lebih sensitif sama intonasi, sama melodinya ya, dari sebuah audio bahasa Inggris. Nah, yang akan kita pelajari ke depannya tentunya masih banyak ya. Di sini baru kita ulik-ulik fokusnya doang ya dari story satu ini. Masih ada disturbance, dialogue, development, resolution, and moral. Jadi hari per hari mungkin akan ada 2 kali latihan. Kurang lebih akan memakan waktu 1 jam dari kalian untuk mengerjakan misalnya fokusnya doang itu 30 menit dan disturbance-nya itu setengah jam berikutnya. Oke, tapi sebenarnya lebih cepat ya kalau mengikuti kelajuan kalian masing-masing, kelajuan belajar kalian masing-masing. Kalian punya kecepatan sendiri kan ya. Dan di situ kalian bisa maksimalkan gitu biar lebih cepat. Okay, everyone, that is for the tutorial for this learning tool ya, called Stream of English Sounds Book. Jika ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, boleh disampaikan di kolom komentar atau langsung disampaikan di grup Bootcamp Pronunciation for Storytelling. Oke, itu saja untuk kali ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.